Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Selio Topiani dengan NIM 2015-05 dari kelas BKPI 3C Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Tafsir Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dharma SPI SPDI MPD. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah Siti Maryam, yaitu arahan Jibril saat Maryam kesakitan saat Oke, simak video selanjutnya. Arahan Jibril saat Maryam kesakitan akan melahirkan. Ya laitani mintu qabla haza wa kuntu wa nasya marisa, yang diterjemahkan, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelumnya dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan lupa. Kalimat tersebut merupakan penggalan dari surah Maryam ayat 23 yang menceritakan bagaimana sakitnya melahirkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Fakar Tafsir abad 14 Hijriah, menafsirkan ayat 23. Menurutnya, ketika masa kelahiran sudah dekat, rasa sakit menjelang persalinan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Tak kala dia mulai didera serasa sakit atau menjelang melahirkan, perihnya jauh dari makanan daging. Pedihnya hatinya karena komentar milik orang tuanya dan mencemaskan kemampuannya untuk bersabar. Maka dia berandai-andai bahwa dia mati sebelum mengalami kejadian hingga menjadi tak berlagi, berarti lagi dilupakan oleh manusia dan tidak bisa disebut lagi katanya. Padahal kata dia, berandai-andainya itu tertolak dari kondisi yang merisaukannya. Tapi padahal tidak ada hal kebaikan dalam kemaslahatan sama sekali baginya saat menginginkan kematian. Kebaikan hanya terwujud dengan hanya menghargai apa yang akan terjadi. Mendengar Maryam putus asa, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan sebuah petunjuk yang bertujuannya meringankan Maryam dari rasa sakit. Arahan Jibril diabdikan dalam surah Maryam ayat 24 yang artinya, maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, dan janganlah engkau bersedih hati, sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah.
Jibril lalu memerintahkan Maryam untuk menggoyahkan batang pohon kurma. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Maryam ayat 25 yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Sepanjang sejarah manusia, hanya ada 3 wanita Islam atau muslimah yang kehamilannya tak masuk akal. Meski tak dimungkinkan secara akal manusia, mereka terbukti telah melahirkan seorang anak, dan bahkan anak-anaknya itu menjadi para nabi. Siapa 3 wanita yang kehamilannya menakjubkan itu? Pertama, dia adalah Sarah, istri Nabi Ibrahim, melahirkan Nabi Isa dan Yakub. Kedua, Hanan, istri Hanan Zakaria, melahirkan Nabi Yahya, dan Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Di antara Sarah dan Hanan, Maryamlah yang paling tak masuk akal kehamilannya. Kenapa? Karena Maryam hamil tanpa pernah disentuh pernah sekali oleh laki-laki, oleh lawan jenisnya. Berbeda dengan Sarah dan Hanan, masing-masing punya masing-masing punya suami. Wajar jika kehamilan, namun kemustahilnya mereka sudah tua. Maryam sendiri tak percaya bahwa dia akan melahirkan. Maka dari itu dia menolak informasi yang dibawakan utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril, jika dia Maryam akan hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Penolakan atau penolak kabar yang dibawakan Jibril atau diabadikan. Surah Maryam ayat 20. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah orang laki-laki yang tidak menyentuh aku, dan aku bukan seorang pezina. Saat Jibril mendatanginya dalam wujud manusia, saat Maryam sedang berada ruang sekat atau tabir di Masjid Baitul Maqdis. Datangnya Jibril kepada Maryam diabdikan dalam surah Maryam ayat 17 yang artinya, lalu dia memasang tabir atau yang berikutnya dari mereka. Lalu kami mengutus kami atau Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di dalam kehadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Meski kedatangan Jibril dalam wujud manusia sempurna itu tetap membuat Maryam shock dan merasa takut. Perasaan takut Maryam
kedatangan ke pria tampan yang tak pernah dilihatnya itu terbukti bukan Maryam. Terbukti bahwa wanita gampang alias dia benar-benar wanita yang soleha. Buktinya saat ditemui Jibril, dia Maryam langsung minta perlindungan, bukan bertanya identitas kepada sosok pria yang baru dilihat. Sebagai bentuk ketertarikannya, tidak tertarik, bahkan takut itu diabaikan. Allah dalam surah Maryam ayat 18 yang artinya dia atau Maryam berkata, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan terhadapmu. Jika engkau orang yang bertakwa melihat Maryam ketakutan." Jibril menenangkan dan segera memperkenalkan diri bahwa dia Jibril merupakan makhluk halus yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan darinya. Atau bagaimana Jibril mengenalkan diri, menceritakan dalam surah Maryam ayat ke-19 yang artinya dia atau Jibril berkata, "Sungguh aku utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci." Mendengar apa yang disampaikan Jibril, Maryam kembali shock. Pikirannya Maryam, mana mungkin punya anak sedangkan dia belum melakukan hubungan intim dengan laki-laki dan manapun dan dimanapun. Maryam menegaskan bahwa dia bukan wanita murahan yang doyan berzina. Pada surah Maryam ayat ke-20. Dia Maryam berkata, "Aku bukan seorang penzina." Jibril percaya bahwa Maryam bukan seorang yang doyan berzina, namun putra laki-laki yang bernama Isa itu tetap akan terlahir di rahimnya dan merupakan sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi seorang perkataan Jibril itu diabadikan dalam ayat 21 surah yang sama yang artinya, dia Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu yang berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Apa yang terjadi pada Maryam merupakan kehendak Allah. Karena seperti ditegaskan dalam surah Yasin ayat 82,
Jika sudah berkehendak, maka tinggal mengatakan KUN. Dan apabila Allah berkehendak atas sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia sesuatu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari kisah Siti Maryam, yaitu arahan Jibril saat Maryam kesakitan akan melahirkan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon ampun, dan kepada Allah sekurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.